Selamat datang saudara-saudara kepada program Semakin Bertumbuh. Kami ini hari merasa diberkati Tuhan, yang mana kami dapat datang lagi dan bertemu dengan saudara untuk bicara secara santai tentang Allah dan tentang firman-Nya. Nama saya Pendeta Bill Myers, dan ini hari saudara bisa lihat bahwa saya ada teman yang baru yang mau kita bercakap-cakap ini hari tentang firman Allah. Namanya teman saya Pendeta Sugiantono. Pendeta Sugiantono adalah kawan saya yang baik dan sudah lama saya kenal dia, malahan saya kenal dia sebelum dia menikah. Dan dia menggembalakan satu gereja di Bogor, dan saya rasa dia ada pikiran-pikiran dan ada yang itu tangkapan yang baik buat kita ini hari. Ini hari kita mau bicara tentang yang bumi ini, yang kita semua kenal dan kita hidup di dalam bumi ini sekarang. Jadi kita mau bicara tentang bumi ini, dari mana dan bagaimana dan hal-hal ini. Sebab ada teori yang dibuat oleh manusia, ya, bahwa pada satu hari kelak, beberapa jutaan tahun yang lalu, ada satu meledakan, suatu bintang di semesta alam ini yang meledak, dan dari kejadian itu datang satu potongnya, satu bagian menjadi dunia ini, dan lalu ada yang dibentuk di situ dan bertumbuh di bumi ini sampai akhirnya ada saudara dan saya. Nah, ini sedikit lucu kalau kita mau buang waktu sebenarnya untuk bicarakan akan hal itu. Tidak mungkin teori itu yang bisa jadi. Maka kita mau bicarakan dari segi firman Allah yang kami merasa bahwa memang benar, dan walaupun ada sebahagian yang mungkin kami tidak bisa mengerti atau apa, tetapi pokoknya apa yang dikatakan dalam Alkitab kami anggapnya benar. Nah, saya merasa bahwa ada banyak pertanyaan baik dalam pikiran saudara dan baik di dalam hati saya atau pikiran kita tentang dunia ini. Sebab seperti saya bilang tadi, ada orang yang berkata bahwa dunia ini berjutaan tahun umurnya. Tetapi menurut firman Allah tidak demikian mungkin. Jadi kita mau bercakap-cakap ini hari, dan saya mau sampaikan kepada Pak Sugiantono yang kita baca dalam kitab Kejadian pasal 1 memang bahwa Allah menciptakan bumi dan langit ini. Lalu kita baca bahwa dunia ini seperti tidak ada bentuknya. Nah, bagaimana Pendeta Sugiantono, you rasa pada hari itu Allah yang menciptakan dunia ini? Lain memang dari yang teori yang manusia yang berkata bahwa ada satu peledakan dan ada satu bahagian menjadi dunia. Memang Allah yang menciptakan. Bagaimana you merasa hal itu terjadi? Ya, saya juga sependapat dengan Pak Bill bahwa saya kurang begitu setuju dari teori tersebut. Dan saya lebih setuju apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Karena memang kira-kira 4.000 tahun yang lalu sebelum Kristus, atau kurang lebih 6.000 tahun yang lalu sebelum Kristus, Alkitab telah mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi
tentang asal usul bumi itu. Dan seperti tadi Pak Bill mengatakan bahwa mula pertama memang keadaannya kacau dan tidak berbentuk. Tapi Alkitab juga mengatakan seperti di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, kalau boleh saya bacakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, namun di dalam ayat 2 memberitahukan bumi belum berbentuk dan kosong. Kalau kita lihat dari ayat 1 dan 2, itu Allah yang menciptakan. Jadi bukan sesuatu pecahan dari teori tadi, tetapi Alkitab memberitahukan dengan jelas bahwa pada mulanya Allah yang menciptakan. Jadi sesuatu yang ada itu bukan ada begitu saja, tetapi sesuatu yang ada itu memang ada yang menciptakan, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Dan pada waktu itu memang keadaannya masih belum berbentuk di dalam ayat yang kedua. Tapi di dalam ayat-ayat itu tidak ada tentukan kepada kita kira-kira kapan dijadikan, betul? Iya, ya, betul. Jadi kalau kita dengar dari orang-orang ilmu pengetahuan ini yang berkata bahwa bumi ini 20 juta tahun umurnya, ada kemungkinan Allah telah menciptakan bumi ini 20 juta tahun yang lalu? Saya rasa itu sulit untuk dipastikan. Oh, memang Kalau saya berpikir bumi ini bisa dihitung dari penciptaan itu setelah ada waktu dan baru dapat dihitung. Tapi sebelum waktu itu ada, saya rasa itu sulit untuk ditentukan memang. Bukan. Tapi yang maksud saya supaya tidak ada, boleh bilang, kesalahan dalam pikiran kita. Memang dunia bisa diciptakan 20 juta atau 100 juta tahun yang lalu, tetapi baru pada 6.000 tahun yang lalu dibentuk untuk kita, yang seperti kita tahu. Jadi kalau ada orang ilmu pengetahuan itu yang berkata bahwa bumi ini memang umurnya 20 juta tahun, tetapi Alkitab berkata hanya 6.000 tahun, artinya 4.000 sebelum Kristus, seolah-olah salah satu salah. Tetapi kalau kita ada pengertian bahwa Allah menciptakan ini dunia, mungkin ini satu kemungkinan, menciptakan dunia ini jutaan tahun yang lalu baru 6 tahun kemudian dia membentuknya supaya, atau memulihkan boleh bilang, supaya bisa ada manusia dan dunia seperti sekarang ini bisa jadi begitu sih. Jadi kita tidak usah bikin kacau pikiran kita, mempersulit pikiran kita dengan kata-kata dari orang ilmu pengetahuan ini. Dan memang mereka pintar, dan apa yang mereka berkata bisa jadi benar. Tetapi dunia seperti kita tahu kira-kira 6.000 tahun yang lalu yang dibentuk, yang kita baca dalam kitab Kejadian pasal 1 itu, kita baca bahwa Allah menciptakan atau memulihkan terang dan gelap dan matahari dan yang lain-lain itu pada kira-kira 6 tahun yang lalu, 6.000 tahun yang lalu, bukan 6 tahun. Jadi dan kita bisa baca seperti dalam Kejadian pasal 1 ayat 3 ini, bahwa Tuhan berkata atau berfirman, jadilah terang, dan terang itu jadi. Jadi untuk kita sekarang, kita mau hitung pada waktu Tuhan berfirman diciptakan terang. Mungkin sebelum, bukan mungkin, sebelum hari itu memang sudah ada terang juga. Kalau boleh Pak Bill, supaya keterangan ini lebih lengkap dan Pak Bill mungkin bisa
terangkan apa yang ada di dalam pikiran Pak Bill. Tadi Pak Bill mengatakan bahwa itu Allah memulihkan. Memang dalam ayat 2 tadi mengatakan bahwa keadaan itu masih kacau. Masih kacau balau. Dan kemudian jadilah terang. Nah, apakah di dalam ayat itu merupakan penciptaan atau merupakan satu pemulihan? Nah, ini mungkin Pak Bill bisa terangkan bagi kami supaya lebih jelas, Pak Bill. Well, saya rasa kita bisa pegang dua-duanya. Gitu. Ya. Memang terangnya sudah ada karena Alkitab berkata bahwa Yesus adalah terang. Ya. Dan Yesus ada sama dengan Allah Bapa. Jadi sebelum dunia ini diciptakan, biar 20 juta tahun yang lalu, terang sudah ada karena Yesus adalah terang. Tapi untuk kita sekarang, saya rasa mungkin dunia ini dipulihkan, maka terangnya sudah ada, hanya diadakan kepada dunia ini sekarang. Ya. Itu mungkin ya. Iya. Memang kita tidak bisa bilang pasti yes dan pasti begini, tetapi karena kita memang manusia dan terbatas kekuatan pikiran kita, jadi kita bisa percaya memang bahwa terangnya ada, diciptakan oleh Allah, tetapi dipemulihkan lagi waktu untuk dunia ini. Jadi sama juga ada orang yang berkata dalam Alkitab, kita bisa baca dalam Kejadian bahwa Allah menciptakan binatang-binatang dan macam-macam itu. Tetapi kita tidak dengar di situ bahwa ada yang binatang yang gede, ya, seperti dinosaur itu, yang semua anak yang suka dinosaur, yang gede, yang binatangnya itu. Tetapi tidak ada sekarang, dan di dalam Alkitab sepertinya tidak dicatat tentang dinosaur itu. Padahal pernah ada binatang semacam itu. Jadi kalau kita mau bilang diciptakan, memang diciptakan Allah semua. Tetapi untuk dunia yang kita kenal, dipermulihkan. Karena memang dari sejak pertama ayat 1 itu mengatakan mula pertama Allah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan kacau. Kemudian selanjutnya dipulihkan dalam keadaan yang tidak kacau, kan begitu. Itu memang bisa diterima dan saya bisa mulai mengerti. Terima kasih Pak Wil. Tapi yang kita mau supaya kita mengerti memang, yaitu supaya jangan sampai kami membandingkan firman Allah yang berkata demikian dengan ilmu pengetahuan yang memang benar, tetapi kita mau salahkan salah satu, padahal dua-duanya bisa dihitung. Nah, kalau Tuhan kita baca juga, dan ini satu poin yang banyak orang yang bikin sulit, orang yang mau cari kesulitan suka hal ini, yaitu tentang dikatakan dalam Alkitab bahwa Allah ciptakan binatang-binatang dan taruh mereka di bumi ini, lalu dikatakan itu satu hari. Maka ini menjadi satu hal pembicaraan orang yang mau cari sulit juga. Jadi bagaimana you rasa tentang perkataan itu yang mana Allah kerjakan sesuatu dalam satu hari? Bagaimana? Apa you rasa itu satu hari betul-betul atau satu waktu atau bagaimana? Ya, rupanya dua-duanya saya sependapat, hanya bisa menerima sebagaimana keterangan-keterangan catatan di dalam Alkitab sebagai firman Tuhan. Memang di dalam catatan Alkitab itu ada satu kata yang kalau diartikan kata hari itu 24 jam. Itu di dalam tulisan-tulisan yang diartikan. Tetapi kalau kita lihat dari penciptaan bahwa hari itu ditentukan oleh waktu. Sedangkan waktu itu
baru dapat dihitung pada waktu Allah menetapkan satu benda penerang yaitu matahari. Itu baru matahari dan bulan baru dapat dihitung tentang waktu. Tapi dalam penciptaan yang awal, waktu Allah mengatakan jadilah terang, itu terang itu tidak ada bendanya, Pak Bil. Tidak ada bendanya. Lah bagaimana bisa menghitung waktu gitu. Ya, kita bisa menghitung waktu 24 jam itu kan karena ada benda yaitu penerang matahari itu. Sedangkan tadi yang Pak Bil katakan jadilah terang, terang itu tidak ada benda penerang. Jadi sulit untuk menghitung waktu. Nah, jadi saya rasa kalau memang penulis Alkitab memakai kata hari itu 24 jam, ya karena memang ya begitu penulisannya, kita sebagai orang yang percaya kita terima dengan percaya dengan iman. Tapi dengan waktu 24 jam setelah benda diciptakan, yaitu penerang diciptakan, kemudian menentukan waktu, itu juga bisa kita terima. Cuman ya untuk ukuran dalam waktu satu hari 24 jam di dalam bagian pertama itu memang sulit untuk ditafsirkan. Sulit. Saya belum bisa mengerti, Pak Bil. Jadi itulah keterbatasan. Baru saya sadar itu keterbatasan kami untuk melihat misteri tentang penciptaan ini. Luar biasa itu. Oh, luar biasa. Memang. Luar biasa. Ya, karena kita bicara tentang satu Allah yang tidak ada batas. Iya. You see, dan ada orang yang berkata bahwa memang itu 24 jam. Iya. Dan mereka pegang itu dan bilang benar lain. Karena Alkitab berkata satu hari. Iya. Nah, tetapi satu hari dalam pengertian kita is 24 jam. Tapi satu hari dalam pengertian Allah lain. Iya. You see. Iya. Tapi untuk dalam ini hal waktu dia ciptakan dunia ini dengan isinya, memang dipakai istilah-istilah yang kami dapat mengerti. Nah, ini Alkitab dan cerita tentang pemulihan atau penciptaan dunia ini bukan untuk Allah tetapi untuk kami. Ya. Jadi Allah harus pakai waktu dia tulis Alkitab ini, dia harus pakai istilah-istilah yang kami dapat mengerti. Saya bisa mengerti satu hari ada batasnya. Saya tidak bisa mengerti sesuatu hari yang tidak ada batas. Iya, betul. Iya. Allah tidak ada batas. Allah tidak ada waktu seperti kita. Jadi kalau dikatakan dalam Alkitab satu hari, bisa jadi 24 jam, bisa jadi 1000 tahun, bisa jadi 20 juta tahun. Sebab tidak ada ukuran dengan Allah itu. Jadi untuk kita mempersulitkan Alkitab atau mau cari kesalahan atau hal-hal yang tidak bisa diterima dalam Alkitab, memang bisa. Tetapi sebenarnya tidak perlu kita kalau kita mau logik. Sebab Allah tidak berbatas. Nah, ada orang yang berkata, waduh, kalau 24 jam, bagaimana ini? Tapi jangan lupa, Allah Maha Kuasa. Dia dapat berfirman dan jadi. Ya. Tidak usah dia sebenarnya waktu, yang waktu untuk lagi. cari bahan dan cari ini dan cari semuanya lalu bentuknya dan macam-macam. Tidak perlu sebenarnya. Sekejap itu juga. Dan di dalam penciptaan yang kita waktu dia menciptakan dalam Kejadian pasal 1 ini, 1 dan 2, semua yang dijadikan oleh firman. Ya. Semua binatang, semua dijadikan oleh firman. Bintang-bintang, matahari dan terang dan pohon-pohon itu dijadikan oleh firman. Nah, firman itu sudah. Ya. Jadi tidak melalui proses. Nah, melalui proses. Maka kita datang kepada hanya satu yang pakai proses, yaitu saudara dan saya. Ya. Kita baca waktu itu dia menciptakan manusia, dia ambil tanah dan dia membentuk tubuhmu. Dia membentuk tubuh manusia. Lalu dia bernafas, menghembuskan. Jadi itu satu proses.
Tapi yang lain ciptaan ini tidak ada prosesnya, hanya berfirman. Ya. Dan waktu dia ciptakan kita, dia tidak berfirman, jadilah manusia. Ya. No. Dia membentuk kita. Nah, ini yang membedakan manusia dengan yang lain-lain atau juga dari hewan. Sebab, atau binatang-binatang. Binatang dijadikan dengan firman Allah. Dia hanya berkata, supaya ada kuda. Ada kuda. Begitu. Karena berfirman. Tetapi untuk manusia sedikit lain ini. Nah, yang jadi pikiran buat saya, memang Allah kita boleh terima. Mungkin dia pakai 1 menit untuk ciptakan langit atau menciptakan bintang atau apa, atau untuk menciptakan binatang. Atau mungkin dia pakai 1 hari, mungkin dia pakai 10 tahun atau 1 juta tahun. Yang itu sudah tenang. Kita sudah bisa tenang dalam hal itu, bahwa Allah tidak hidup dengan batas. Dan dia harus pakai kata-kata atau istilah-istilah yang saudara dan saya dapat mengerti. Jadi, kalau kita mau percaya bahwa 24 jam, oke, percaya 24 jam. Kalau mau percaya 1 tahun, percaya 1 tahun. Ada ayat dalam Alkitab yang berkata bahwa 1 hari dengan Allah seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun seperti 1 hari. Berarti tidak ada batas. Jadi, untuk kita yang mau pilih ini itu, it's no problem. Asal jangan kita bikin persoalan dan bilang, oh kamu salah, masa ada 24 jam atau begini. Jadi bisa saja terjadi seperti itu. Iya, saya rasa sih. Ya, karena dari penciptaan yang pertama tentang terang dan kemudian penciptaan yang keempat tentang benda penerang itu, kata yang dipakai tetap sama. Ya, tetap sama. Ya. Hanya bedanya yang pertama terang tanpa ada benda penerang, yang ada di dalam penciptaan yang hari keempat itu dengan benda penerang. Cuma di situ aja. Tapi kata yang dipakai hari, waktu itu sama. Jadi saya rasa pengertian-pengertian yang diberitahukan melalui firman Tuhan ini kita bisa terima aja. Itu keterbatasan kita untuk mengerti. Ya, lalu kita baca bahwa dia menciptakan manusia. Memang dia bentuk manusia dan katanya dalam Alkitab bahwa dia ciptakan manusia serupa dengan segambar dengan dia. Punya pikiran bagaimana akan hal itu? Iya, pikiran saya tetap seperti apa yang memang firman Allah katakan, bahwa manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah, itu dalam arti bahwa manusia diciptakan itu ada di dalam kemuliaannya, dan kemuliaan Allah ada di dalam manusia. Dan manusia tidak hanya terdiri dari satu bentuk yang kelihatan saja, tetapi manusia mempunyai jiwa yang langsung bisa kontak dengan dunia ini dan mempunyai roh yang bisa berhubungan dengan Allah. Jadi ada 3 bentuk, yaitu badan yang kelihatan dan jiwa yang menggerakkan tubuh yang kelihatan dan roh yang ada kontak dengan Allah. Itu saya rasa keterangan-keterangan dalam Alkitab itu yang kita dapatkan. Dan Allah itu merupakan ciptaan yang sangat mulia. Tadi Pak Bill sudah terangkan, tidak diciptakan dengan kata tetapi dibentuk. Dan dengan bagian-bagian tadi yang tadi saya sudah ungkapkan kepada Pak Bill. Dan sebelum manusia jatuh di dalam dosa, memang kemuliaan Allah juga ada di dalam manusia. Nah, itu saya rasa. Jadi rasa manusia diciptakan, dibentuk dalam artinya 3 di dalam 1. 3 di dalam 1, iya betul. Ada tubuh yang bisa kelihatan, ada jiwa yang ada hubungan, dan roh. Jadi 3. Ada 3. Nah, tetapi 1. Ya. Jadi ini memang Allah kita yang luar biasa, saudara. Sebab dia memang 3 dalam 1. Nah, kita sudah bicara tentang
Tritunggal itu, bagaimana bisa ada tiga tetapi satu. Lihatlah, ini adalah Ya. adalah satu. Ini yang tubuh satu manusia, tetapi di dalamnya ada roh dan di dalamnya ada jiwa. Dan tiga-tiganya lain kerjanya dan ini. Jadi Allah membentuk kita manusia seperti Dia, gambar seperti Dia. You tahu Allah itu Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus, dan Allah Roh. Jadi tiga, tetapi satu mereka. Allah namanya. Jadi manusia ini yang ada tubuh yang kami dapat melihat, ada jiwa dan roh yang kami tidak dapat melihat. Tetapi satu sebenarnya. Jadi serupa dan segambar dengan Allah, mungkin di dalam begitu. Sebab saya rasa Allah tidak ada tubuh seperti kita. Dia tidak ada muka yang seperti saya. Wah, celaka dia kalau dia muka dia yang begitu seperti saya ini. Tapi seperti kita manusia. Jadi kalau kita mau bilang kita diciptakan segambar atau seperti dia, berarti dia mesti ada tubuh juga. Dalam satu pikiran. Kalau kita mau pikir bahwa kita memang benar-benar dia bermaksud di sini benar-benar seperti Allah. Tapi saya rasa seperti you bilang tadi, seperti Pak Sugi bilang tadi, bahwa memang ada tubuh, roh, dan jiwa seperti Tritunggal. Allah menciptakan kita seperti Tritunggal. Nomor satu. Nomor dua, saya rasa di dalam perkataan itu mengandung yang bahwa ada sebahagian kita yang dari Dia. Artinya yang sebahagian kita kekal adanya. Memang tubuh ini tidak kekal. Rohmu mungkin tidak kekal. Tetapi jiwamu yang waktu Allah bernafas, menghembuskan dan bernafas di dalam engkau dikatakan dalam Alkitab menjadi satu makhluk yang ada jiwa. Sang jiwa yang hidup. Jadi kita memang serupa dengan Dia, ada sebagian yang kekal di dalam kita, yaitu jiwamu. Dan kita mesti mengerti bahwa jiwa kita akan hidup, tidak akan mati. Tubuh ini akan mati, tetapi jiwamu tidak mati. Dan jiwamu nanti kalau kita tinggalkan dunia ini, jiwamu mesti ke dunia roh nanti. Dunia roh yaitu ada dua tempat, surga atau neraka. Tapi kalau kita diciptakan seperti Allah atau segambar seperti Allah, bukan dalam bentuk tubuh yang atau kelihatan. Ini, tapi dalam ada tiga di dalam satu. Dan seperti Dia, saya rasa ini perasaan saya, yang mana kita diciptakan seperti Dia, dalam hal kita ada sebagian kekal dalam kita. Saya rasa seperti tadi saya mengatakan bahwa di dalam tubuh kita itu terdiri dari 3 bagian. Yang kelihatan dan tidak kelihatan itu ada 2 bagian. Memang kalau kembali coba saya mengingat di dalam penciptaan, itu Allah sendiri pun tidak satu. Dan Allah mengatakan mari kita, dengan sana memakai kata kita. Dan kemudian di dalam kitab Kejadian pertama itu roh Allah melayang-layang di situ. Dan kemudian di bawahnya maka berfirman. Jadi ada roh, ada firman. Kalau kita tarik di dalam kitab Injil Yohanes, di sana jelas pasal 1 mengatakan mula pertama firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Firman menjadi manusia, Yesus. Jadi saya rasa ketritunggalan tentang Allah itu sudah diungkapkan di dalam kitab Kejadian. Nah, kalau kita mengatakan mari kita membuat manusia seperti peta teladan kita, saya sangat setuju dengan pandangan Pak Bill tadi, bahwa itu memang sebagian yang ada di Allah itu ada di dalam diri kita. Dalam diri kita. Ya, itu yang jelas tadi waktu Allah menghembuskan nafas itu itu bagian nafas kita adalah nafasnya Allah. Seperti dalam kitab Ayub misalnya, Ayub juga mengatakan bahwa nafas kita itu adalah bagian nafasnya Allah. Memang ya
Cuman saya rasa Pak Bill, menurut pikiran saya juga tentang ketritunggalan Allah itu pun juga merupakan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Sulit bagi kita untuk menggambarkan gitu dari otak kita yang kecil gitu. Oh ya, sulit memang sekali. sulit. Sulit juga itu. Tetapi- ada banyak pandangan Pak Bill. Ada yang mengatakan bahwa Allah itu satu mempunyai 3 jabatan. Kemudian ada lagi mengatakan bahwa Allah itu 3 tetapi ada di dalam ada satu. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab keterangan-keterangan ada juga yang menerangkan bahwa memang Allah itu 3 tetapi ada di dalam satu ikatan. 3 pribadi di dalam satu ikatan. Saya lebih setuju seperti itu. Well, Pendeta Suki Yanto, kita punya waktu sudah jalan Iya. dan sudah kita ini jadi mungkin kita bicarakan hal ini pada program yang berikutnya. Tetapi waktu kita sudah pergi ini hari, kami merasa bahwa kami semua diberkati Tuhan dan semoga Tuhan menolong saudara untuk mengerti pembicaraan kita hari ini. Sampai kami bertemu lagi dalam nama Yesus. Haleluya.